Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbi sangkara anicca yada panyaya pasati atani pindati duki esa mako wisudia te. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bersama-sama dapat melakukan puja bakti bersama dan kita diberkahi kesehatan, kekuatan dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita pasti sering mengalami sendiri bahwa ada kalanya kita begitu ingin sekali mempertahankan hal-hal yang telah kita miliki, yang telah kita punyai, bahkan yang telah kita rasakan. Keinginan, kemauan untuk terus mempertahankan yang kita inginkan, harapkan, inilah yang sesungguhnya justru menjadi satu beban baru di dalam kehidupan kita. Itulah maka pada kesempatan ini kita akan membincangkan Dhamma Sakaca, berdiskusi Dhamma dengan mengambil satu topik berkah perubahan. Bapak sekalian, kalimat atau kata-kata perubahan menjadi satu ungkapan yang bahkan ada kalanya kita merasa kalimat yang tidak menyenangkan. Namun sungguhnya itulah yang terjadi dalam kehidupan kita di semesta, di dunia ini. Guru Buddha menyatakan dalam sebuah sutta, di dalam khotbahnya, Sabbi sangkara anicca yada panyaya pasati atani pindati duke esa makusiduya. Karena hakikat kehidupan di dunia ini, di semesta ini adalah perpaduan, dan itulah kenyataan yang ada di dalam proses kehidupan ini. Sabbi sangkara, karena perpaduan itulah maka akan senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Justru karena di dunia ini ada hukum perubahan, maka disitulah sungguhnya kita menjadi orang-orang, menjadi insan dunia yang senantiasa memiliki optimisme. Karena apa? Kita sebagai insan dunia, makhluk-makhluk putujana yang sudah tentu belum sesempurna seperti halnya makhluk-makhluk lain, mungkin juga bodhisattva, bahkan mungkin para dewa, bahkan juga para suciwan, arhata. Sebagai makhluk putujana, sudah tentu kita adalah yang masih sangat-sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan, belajar, bahkan berusaha. Dan disitulah dengan kita memahami bahwa di semesta ini
ada hukum perubahan itu, maka kita menjadi orang yang optimis. Karena dengan upaya usaha, dengan kehendak-kehendak yang artinya adalah keinginan-keinginan kita untuk melakukan, pasti akan menuai sebuah perubahan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Bapak sekalian, perubahan memang sesuatu yang tidak akan pernah kita hindarkan, kita pungkiri di dalam kehidupan ini. Kalau juga pada dewasa ini kita semua sedang mengalami pandemi corona, yang mana juga itulah satu bentuk proses dari perubahan terjadi, bahkan ini tidak hanya di kehidupan kita di Indonesia, bahkan juga global, mendunia. Yang saat sebelumnya bulan-bulan Januari, Februari mungkin kita tidak terpikirkan akan terjadi sebuah kondisi kehidupan yang demikian, berubah total dari kebiasaan kita hari-hari, baik itu bekerja, baik itu bahkan beraktivitas, berkomunitas di antara orang ke orang, di tempat kerja, di tempat-tempat di mana biasanya dilakukan kegiatan, semuanya menjadi berubah pola-pola, cara-cara. Dan ini sudah tentu harus dipahami bahwa kejadian ini bukan suatu hal yang semata-mata bahkan tiba-tiba begitu saja. Sudah tentu bahwa kejadian hal tersebut pun merupakan rangkaian atau proses dari perjalanan kehidupan kita, ya. Karena kita sekarang yang sedang mengalami, namun juga proses dari semesta itu sendiri. Apa yang penting di dalam kondisi seperti itu? Disinilah kita dibutuhkan satu praktek nyata, yaitu dari panya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang didasari dari pemahaman, pengertian, pemikiran, pola pikir yang benar. Dari situ kita akan bisa mengarungi kehidupan yang sedemikian kompleks ini, bahkan bisa dikatakan juga rumit. Itulah kehidupan. Dengan pengertian pemahaman yang benar, seringkali kita sampaikan bahwa pengertian pemahaman di dalam Majjhima Patipada itu disebutkan sebagai pandangan benar. Itu seperti kompas, seperti peta. Kalau sekarang di zaman gadget yang canggih, dikenal dengan GPS, pandangan pengertian itu seperti GPS, mengarahkan. Maka dengan pandangan pengertian itu telah diawali, telah dipahami sebagai yang benar, maka kita akan terarahkan kemana? Zaman Buddha, kita semua pasti sangat tahu, sangat ingat. Dan masa-masa bulan-bulan ini, ya, kita semua masih disegarkan kembali di bulan Juli. Disitulah zaman Buddha terdapat peristiwa yang luar biasa, peristiwa agung, yaitu khutbah pertama dari guru Buddha. Jadi Dhamma pertama kali dibabarkan
yang kita tidak asing lagi mendengar, mengetahui dengan sebutan Dhamma Cakap Awatana Sutta. Nah, disitulah Majjhima Patipada itu diore sedemikian luar biasa sehingga menjadi tonggak, menjadi dasar, menjadi pedoman untuk kehidupan umat manusia, bukan hanya kita sebagai umat beragama Buddha. Bahkan kita tahu yang menjadi pendengar, bahkan yang menjadi memerlukan Dhamma adalah umat manusia dan juga bahkan para dewa. Hadirin sekalian, zaman Buddha juga tidak sedikit yang dikenal dengan pandangan-pandangan. Ada yang nyatakan pandangan-pandangan keliru, pandangan salah. Itulah menjadi satu wujud nyata bahwa ya, apakah ada pandangan tentang kehidupan itu yang salah, bahkan yang bisa menghantarkan pada kehidupan yang merugikan. Ternyata di dalam Tipitaka pun diuraikan, dijelaskan zaman sebelum ya, di saat Guru Buddha berada terlahirkan di zaman itu juga tidak sedikit kelompok-kelompok atau mungkin kalau sekarang bisa dikatakan sebagai kepercayaan-kepercayaan, aliran-aliran kepercayaan yang menjadi atau termasuk kategori paham-paham yang salah. Satu kisah yang sangat-sangat luar biasa kalau kita bisa mengingat kembali, yaitu siswa-siswi ya, di antaranya adalah yang akhirnya menjadi murid-murid Buddha yang luar biasa, yaitu adalah 3 Kasapa bersaudara. 3 Kasapa bersaudara yang mempunyai siswa murid 1000-an ya. 3 perguruan itu atau 3 komunitas itu juga menjadi salah satu ya di antara mereka-mereka yang mulanya, yang awalnya ya, mempunyai pemahaman-pemahaman yang tidak selaras ya, tidak sesuai ya, dengan Dhamma ya. Di mana pada mulanya pertemuan Guru Buddha itu ya, kepada komunitas ini ya, itu dengan cara-cara yang ya, bisa dikatakan unik ya. Bahkan satu kisahnya adalah saat itu ya, Guru Buddha itu menginap di sebuah tempatnya, semacam kalau sekarang gua gitu, ya, tempat pemujaan mereka, yang ternyata adalah di tempat itu dihuni ya, oleh naga ya, yang konon bahwa naga itulah menjadi tempat pujanya bagi para kaum Kasapa bersaudara itu. Namun dengan akhirnya perjumpaan dengan Sang Buddha, bahwa setelah mereka akhirnya berdiskusi ya, jadi pada zaman-zamannya di antara mereka-mereka, apalagi yang telah memiliki paham-paham sebagai siswa-siswi perguruan-perguruan atau mungkin kalau sekarang juga kepercayaan-percayaan atau aliran begitu ya, bukan semata-mata hanya berdiskusi ya, bahkan sampai menjadi suatu perdebatan, suatu bincang-bincang Dhamma yang bisa ya dikatakan mengarah kepada kekerasan ya. Namun sekali lagi bahwa hingga pada saat kini ya, pembabaran Dhamma ya, tidak disertai atau bahkan
melewati atau dilewati atau dengan cara ya, yaitu dengan kekerasan yang mengakibatkan pihak lain ya, menjadi menderita. Justru ya, mereka setelah mendengar mengerti dhamma menjadi tercerahkan. Bapak sekalian, kadang-kadang di saat kita berbincang tentang pencerahan, seakan bahwa pencerahan itu demikian jauh. Memang kita sering menyebutkan bahwa Pertapa Gautama mencapai pencerahan sempurna. Iya, yang mencapai pencerahan sempurna itu adalah Pertapa Gautama menjadi Buddha. Apakah kita sebagai siswa-siswi, sebagai orang-orang yang baru belajar tidak bisa mengenyam, tidak bisa merasakan atau berada pada titik yang namanya pencerahan? Bisa, namun tidak sempurna atau belum sempurna. Bisa dikatakan bahwa pencerahan itu seperti kita dari tidak ngerti menjadi mengerti, jadi tidak tahu menjadi tahu. Karena ketidakmengertian, karena ketidaktahuan itu yang menjadikan kita menderita, kita terbebani, kita menjadi begitu bisa tidak senang, bahkan bisa begitu galau, bisa begitu sedih dan lainnya ya. Seakan tidak ada langkah, tidak ada solusi ya. Setelah mengerti, setelah memahami, disitulah batin kita, pikiran menjadi ringan, menjadi nyaman, menjadi begitu gembira, menjadi begitu ceria. Itulah salah satu bentuk dari pencerahan ya. Kita tercerahkan dari hal-hal yang tadinya membebani karena bisa juga salah mengerti, salah paham ya, menjadi memahami, mengerti dengan baik. Bapak sekalian, pandangan pengertian benar ini memang luar biasa, karena dengan pemahaman pengertian benar itu yang menjadi kompas, menjadi petunjuk pengarah, ini yang akhirnya bisa mengantarkan kepada tujuan kita. Apa yang menjadi titik poinnya adalah bahwa dari pandangan pengertian benar itu ya, yang akhirnya memahami tentang kehidupan yang sesungguhnya, seperti halnya pada kondisi sekarang. Sabbe sangkara itu tidak akan pernah dihindarkan. Kita semua di dunia ini akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Perubahan ini juga banyak kaitannya. Hukum di semesta ini tidak hanya serta-merta ya, yang sering kita kenal misalnya hukum kama. Karena yang berjalan di semesta ini adalah ada 5 hukum. Hukum kama iya, hukum bijaniyama, utuniyama, dhammaniyama, citaniyama. Kelima hukum inilah yang juga saling keterkaitan, saling mengkondisikan, saling mempengaruhi pula. Contoh yang paling gampang, di saat seseorang mempunyai kekuatan kamaniyama yang luar biasa, yaitu seperti Sang Buddha saat itu, karena seorang Buddha adalah kamaniyama atau kebajikan, kama itu begitu besar, sehingga di saat ada petir menyambar di sekitar, di dekatnya, di mana saat itu Guru Buddha sedang berada di pinggir kandang sapi, dikatakan begitu. Tiba-tiba ada petir yang menyambar sehingga
sapi-sapi di sekitarnya itu hancur begitu, termasuk kandangnya begitu. Tapi Sang Buddha di saat akhirnya ditemui oleh warga di sana ya, ditanya bagaimana, apakah Bhagawa ya. Jadi sebutan Sang Buddha itu banyak ya, Tathagata, Bhagawa, ya, Sakyamuni dan lain-lainnya. Saya ditanya apakah Bhagawa mengalami hal yang tidak mengenakan, artinya sakit dan lainnya ya. Sang Buddha mengatakan tidak ya, saya tidak apa-apa. Padahal di sana terjadi sebuah petir ya, yang sebegitu kuatnya ya, sehingga menghancurkan apa yang ada di sekitarnya itu. Nah, itulah satu bentuk bahwa di saat kekuatan kama ini mendominasi ya, dengan hukum yang lain, maka hukum lain tidak menjadi mempengaruhi pada kehidupan kita. Contoh paling gampang ya, di saat kita dalam kondisi yang fit, nah, seperti yang sekarang ini juga ya sering disampaikan, kalau imun tubuhnya seorang baik ya, kuat ya, untuk kita bisa juga mendapatkan atau memiliki imun tubuh yang baik, sudah tentu juga banyak pengaruhnya. Dipengaruhi dari mula paling awal apa? Gen ya. Gen kita baik, sehingga imun tubuh kita, kekebalan tubuh kita menjadi baik. Juga didukung dengan pola hidupnya ya. Makan minum yang sesuai ya, yang bergizi, yang bervitamin, pola hidupnya dengan baik, istirahatnya dan lainnya, itu kan saling terkait ya. Tidak muncul begitu saja tentang, walaupun itu adalah imun tubuh kita. Di saat dalam kondisi seperti itulah sungguhnya kita bisa katakan sebagai kondisi kama baik. Kama baiknya sedang dominan. Dalam kondisi seperti itu yang juga saat ini terjadi ya, maka orang yang mempunyai kekebalan imun tubuhnya itu sangat baik ya, dinyatakan tidak mudah terkena corona misalnya. Atau yang hari-hari yang paling gampang ya. Apalagi kalau kita masih ingat ya, saat anak-anak ya, remaja, bukan remaja ya, anak-anak balita. Kalau kita apalagi yang tinggal di pinggiran-pinggiran kota, di saat hujan-hujan itu anak-anak main begitu senangnya, gembira dengan hujan-hujanan ya, tidak sakit kepala, itu tidak masuk angin ya, karena sedang fit. Coba kita yang sedang tidak fit, baru kegerimisan, bahkan mungkin kepanasan sebentar, langsung masuk angin, langsung sakit kepala. Itu artinya pengaruh utuniyamanya ya, menjadi kuat di saat kama baik kita tidak kuat. Nah, itulah satu penggambaran bahwa kelima hukum ini saling terkait. Atau juga yang sering misalnya, yang paling hari-hari mungkin juga digunakan, apa itu? Bija niyama. Bija niyama adalah hukum tentang tumbuh-tumbuhan. Berarti tiap hari kita makan sayur-sayuran, buah-buahan, itulah ada hukumnya di sana. Artinya bahwa terjadinya, terbentuknya tumbuh-tumbuhan itu ya dalam cakupan hukum bija niyama. Kalau kita sedang fit ya, baik, ada orang yang bisa makan durian itu bisa habis satu buah gitu, kuat. Tapi ada orang yang baru hanya makan satu biji begitu ya, bisa sakit kepala ya. Nah itulah beda-beda ya, yang sudah tentu karena pengaruh juga kondisi
badan, kondisi jasmani seorang yang berbeda-beda tadi. Imun tubuhnya menjadi juga berbeda-beda. Bapak sekalian, dengan pemahaman-pemahaman seperti itulah yang juga menghantarkan kepada pola pikir. Kalau tadi pandangan pemahaman kita adalah menjadi petanya yang mengarahkan, setelah pemahaman pengertian akhirnya juga pola pikir yang akan menjadikan pengolahan, mengolah, menghantarkan mau menuju kemana, yang akhirnya menjadi keinginan, kemauan, menjadi skill, diolah dari pola pikirnya. Ya seperti sekarang, coba kalau ya tidak jauh-jauh lah ya, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya, dengan tidak terjadinya ada corona misalnya, kan kita juga bahkan hampir tidak pernah menggunakan live streaming, bahkan belajar selama dan bahkan kegiatan-kegiatan yang diliput dengan langsung ya, dengan live dan lain-lainnya. Tetapi dengan kejadian yang ada ya, mau tidak mau ya, bahkan hampir setiap, baik itu di wihara-wihara, bahkan kegiatan di kantor-kantor ya, dilakukan dengan cara-cara yang berbeda. Nah itu juga satu bentuk bahwa sebuah perubahan itu dibaliknya ya, tetap ada hal-hal yang sangat bermanfaat, ada makna yang muncul, yang hadir ya, dengan cara yang berbeda. Nah, maka di saat kita memahami seperti itu ya, akhirnya pola-pola pikir kita menjadi bisa melangkah ya. Tidak hanya kita merasa terbebani, merasa juga tidak siap, bahkan akhirnya juga merasa tidak ada solusi atau langkah untuk bagaimana, tetapi akan menemukan pola-pola, cara-cara yang justru memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Ya contoh sekarang ya, bahkan sungguhnya kejadian itu mungkin sudah 1-2 tahun lalu ya, cara berdagang ya, misalnya. Kalau sebelum-sebelumnya, bahkan kalau kita ingat ya, sebelum kita semua mempunyai handphone canggih, handphone smart ya, sering kita mendengar ungkapan dari orang tua, ayo bangun pagi. Ternyata buntutnya atau sambungannya, kenapa harus bangun pagi? Karena rezeki ya, rezekinya supaya tidak dipatok ayam. Menggambarkan bahwa atau menyimpulkan, memberikan satu pemahaman bahwa rezeki itu ya diperoleh di pagi hari, maka harus bangun pagi. Ya memang tahun 80-an ya, yang masih kita belum secanggih sekarang, mau ke pasar saja itu harus berangkat jam 6, jam 5 ya. Apalagi para pedagang itu ya, jam 5, jam 6 sudah berangkat untuk sampai ke pasar. Dan juga pasar juga dibukanya ya, pagi hari sampai siang hari saja, bahkan kadang-kadang mungkin jam 10 sudah tutup pasar itu. Ya memang zaman itu untuk mendapatkan rezeki itu ya, dominnya adalah di pagi hari. Nah coba sekarang, mall itu buka jam berapa? Lupa lah, bukanya jam 10. Oh berarti mereka yang kerja buka kios toko-toko di mall ya, jam 10 baru start mulai berkarya. Berarti siang hari rezekinya. Bagaimana yang mereka bekerja mendapatkan shift, apalagi yang sampai subuh hari? Nah berarti mereka dapat rezekinya di subuh hari. Berarti tentang rezeki ini tidak menjadi patokan waktu, persis seperti sekarang.
dengan handphone canggih, bahkan Bapak sekalian tidak harus membuka toko, ya, tidak harus pergi ke kantor, pokoknya dengan HP-nya, dengan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk bisnis, untuk berdagang, untuk berjualan, bisa kapan saja. Bahkan bisa jadi masih mata kita tertutup, artinya masih bangun pagi yang masih belum begitu terang, ya. Bisa saja orderan datang saat itu, malam hari bisa orderan datang kapan saja, sore, pagi, siang, bisa diperoleh, bisa didapat. Itu salah satu juga perubahan itu sendiri. Maka di saat kita juga memahami bahwa mau tidak mau kita ini harus beradaptasi, harus memahami perubahan tidak akan pernah bisa berhenti, karena itulah hukumnya. Maka di saat kita sudah mengerti, memahami seperti itu, perubahan itu menjadi berkah. Kita bisa maju, bahkan kita juga terus bisa berkarya, ya, dengan dipenuhi kesehatan, ya, kekuatan, sudah tentu juga kebahagiaan, ya. Itu yang menghantarkan pada pencapaian-pencapaian yang kita inginkan, yang kita harapkan. Bapak sekalian, sekali lagi, ya, mari kita senantiasa terus berupaya. Pemahaman-pemahaman itu menjadi penting, ya, karena dengan pemahaman itu peta telah dibuka, telah dimulai, akan menghadirkan pemikiran-pemikiran yang baik. Dari pemikiran pasti mengarah kepada tindakan-tindakan, ya, kepada langkah-langkah, ya, yang bisa mengarah kepada yang kita harapkan, yang kita inginkan. Maka dengan pola-pola seperti itulah yang akhirnya kita menjadi siswa-siswi Buddha yang penuh dengan kecerahan, pencerahan. Kita hendaknya sebagai murid-murid Buddha tidak menjadi bingung, tidak menjadi bahkan merasa kesulitan, ya, karena apapun kondisi apapun sungguhnya ada sisi-sisi yang terbaik. Ada makna-makna yang ternyata memberikan hal yang bermanfaat lebih besar. Banyak contoh-contoh, ya. Kalau masih ingat satu peristiwa-peristiwa kejadian, misalnya kita ingat di saat ada sebuah pesawat jatuh, ya. Ternyata di balik dari itu ada satu kisah, ya. Satu keluarga itu seharusnya ikut pesawat tersebut, tetapi karena saat dihubungin oleh pihak, ya, tiketing, ya, bahwa akan ikut berangkat pagi atau ikut siang begitu, ternyata mungkin tidak tersambung, bilangnya begitu. Sehingga di saat satu keluarga sampai di bandara, ya, sedang mau check in itu dinyatakan bahwa sudah tertutup, ya, karena pesawatnya akan jalan. Wah, saat itu keluarga itu bisa begitu marah, bisa sangat begitu tidak senang, ya, karena apalagi satu keluarga dengan anak-anak begitu, ya, yang sudah sampai bandara ternyata ditinggal, ya, atau sudah di close, ya, oleh pegawai maskapai itu, ya, pegawai bandara, ya. Tapi tidak lama kemudian di saat akhirnya kabar, ya, disampaikan, Pak, Bu, maaf, ternyata pesawat yang seharusnya Bapak tumpangin, ya, Bapak ikuti itu adalah barusan dapat kabar jatuh. Wah, seketika orang yang tadinya begitu marah, begitu emosi, bersujud, ya, mohon maaf, bahkan ungkapan terima kasih. Nah, itulah ada kalanya kadang-kadang di saat sebuah momen yang bahkan mungkin bagi kita menganggapnya adalah begitu penting, begitu sangat serius, ya,
ternyata di balik itu ada hal-hal yang luar biasa, yang bahkan tak ternilai ya, dari seperti yang hanya kita lihat. Itulah juga ya, di dalam momen-momen situasi kejadian-kejadian dalam proses kehidupan ini, baik itu untuk sendiri-sendiri ya, artinya para personal ya, apa juga itu kejadian secara kelompok ya, bahkan untuk sekarang juga kejadian secara global ya, bahkan semesta semua ya, dalam kondisi pandemi ini ya. Dan disitulah juga banyak yang sudah merasakan manfaat-manfaat yang lain di balik dari peristiwa kejadian ini. Bapak sekalian, itulah hal yang menjadi penting perlu untuk kita pahami, sehingga dalam situasi kondisi yang kita semua masih dalam suasana pandemi, namun kita tetap penuh dengan keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan. Kita masuk pada momen-momen yaitu asal habujang, sehingga kita disegarkan kembali pada nilai-nilai, pada ajaran yang luar biasa, yaitu Majjhima Patipada, yang menghantarkan kita kepada pencerahan. Dan disitulah Guru Buddha senantiasa mengingatkan, menguatkan kembali bahwa perubahan adalah sebuah keberkahan ya, bukan hal yang perlu ya, kita menjadi ditakuti ya, namun juga harus dipahami dan juga dimengerti dengan baik. Sabbesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.